Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Hedianti dari kelas 11 kuliner 3. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang revolusi menegakkan Panji Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta konsep dari materi ini adalah A. Perkembangan dan tantangan awal kemerdekaan, meliputi 1. Kondisi awal Indonesia merdeka. 2. Kedatangan sekutu dan Belanda. 3. Merdeka atau mati. B. Antara perang dan diplomasi, meliputi 1. Perundingan Linggarjati. 2. Komisi Tiga Negara atau KTN. 3. Perjanjian Renville. 4. Perjanjian Royan. 5. Konferensi Inter-Indonesia. 6. Konferensi Meja Bundar. 7. Penyerahan kedaulatan. 8. Kembali ke negara kesatuan. A. Perkembangan dan tantangan awal kemerdekaan. Kondisi awal Indonesia merdeka, masih di bawah sisa kekuatan Jepang. Blokade ekonomi oleh Nicat. Kas negara kosong. Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran. Inflasi semakin besar menghancurkan perekonomian Indonesia. Untuk mengatasi keuangan Indonesia mengeluarkan uang RI, yaitu Oeng Republik Indonesia atau ORI. Karena kondisi yang semakin kacau, ibu kota RI pindah ke Yogyakarta. 2. Kedatangan sekutu dan Belanda. Karena Indonesia dalam keadaan vacuum of power setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, namun nyatanya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Belanda adalah salah satu negara yang berada di balik kelompok sekutu. Setelah Perang Kedua, terjadilah perundingan yang menghasilkan Civil of Rights Agreement. Isinya tentang penyerahan Indonesia dari Inggris ke Belanda. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia, maka pihak SWPAC di bawah Lord Louis Mountbatten segera mengatur pendaratan tentara sekutu di Indonesia. Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNEY, yang di bawah pimpinan Sir Philip Christensen. Tugas tentara AFNEY sebagai berikut. 1. Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. 2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu. 3. Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. 4. Menegakkan dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil. Pasukan sekutu yang bergabung dalam AFNEY mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Kekuatan pasukan AFNEY dibagi menjadi 3 divisi, yaitu sebagai berikut. 1. Divisi India 23, 2. Divisi India 5, 3. Divisi India 26. Sementara Christensen sebagai pemimpin AFNEY menyadari bahwa untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintah RI. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Oktober 1945, Christensen mengeluarkan pernyataan penguasa secara de facto tentang negara Indonesia. Namun dalam kenyataannya, pernyataan tersebut banyak dilanggarnya. 3. Merdeka atau mati. Upaya dalam mempertahankan kemerdekaan, beberapa diantaranya itu pertempuran Medan Area 13 Oktober 1945, jadi di Sumatera Utara, penghinaan terhadap Lencana Merah Putih,
Nica melakukan aksi teror. Disebut Medan Area karena dipasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries. Medan Area, batas resmi wilayah Medan. 2. Pertempuran Ambarawa 26 Oktober 1945 terjadi di Semarang. Sekutu mempersejati bekas tawanan penjara Ambarawa. Sekutu melanggar kesepakatan. Pertempuran menggunakan taktik gelas, supit, urang, pengepungan rangkap dari kedua sisi. 3. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Mendaratnya AWS Malabi di Surabaya. Pasukan Inggris menduduki beberapa tempat penting, diantaranya Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Perak. Dilanggarnya persetujuan gencatan senjata. Misteri tewas Malabi. 4. Pertempuran di Bandung 23 Maret 1946. Sekutu melucuti senjata sisa penduduk Jepang. Pasukan Inggris menguasai pusat-pusat kota Bandung. Sekutu mengultimatum agar TRI mengosongkan kota Bandung. Munculnya ide operasi Bumi Hangus terjadi karena para pejuang tidak rela kota Bandung dimanfaatkan oleh sekutu Nica. Dikenal sebagai Bandung Lautan Api. 5. Pengambil alihan kekuasaan di Yogyakarta. Pengambil alihan kekuasaan di Yogyakarta terjadi pada tanggal 26 September 1945 yang diawali oleh pemogokan semua pegawai pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang, serta terjadinya pelucutan senjata oleh BKR dari tentara Jepang dengan menyerbu Tangsi Otsuka Butai di Kota Baru, dan para pemuda yang tergabung di BKR berhasil menguasai Tangsi tersebut. B. Antara perang dan diplomasi. 1. Perundingan Linggarjati berlangsung di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Hasil: Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Serikat RIS. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Ditandatangani 25 Maret 1947. Dampak negatif adalah wilayah tidak meliputi Sabang hingga Merauke. Wilayah Indonesia di luar de facto oleh Van Mook diproklamirkan secara sepihak, yang kemudian disebut garis wilayah Van Mook. Akibatnya terjadi agresi militer 1.